Pernahkah Anda mendengar kisah seorang pemuda yang dengan teguh menyerahkan dirinya demi mencari ampunan Allah, meski harus berakhir dengan kematian? Atau seorang wanita yang rela menanggung beratnya hukuman demi mendapatkan ridhanya? Apa yang membuat mereka memiliki keberanian sebesar itu? Bagaimana mungkin seseorang yang melakukan dosa besar justru mendapat tempat mulia di sisi Allah hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memuji taubat mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kalian yang selalu setia mendengarkan cerita kami. Jangan lupa tuliskan harapan dan keinginan kalian di kolom komentar. Semoga apapun yang kalian impikan segera terkabul. Buat kalian yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe sekarang juga, agar kami lebih semangat berbagi kisah yang inspiratif, unik, dan menarik buat kalian semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas kisah luar biasa tentang Maiz dan seorang wanita dari suku Gamit, dua hamba Allah yang dengan penuh keberanian dan penyesalan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon taubat. Sebelum kita lanjut, mari kita lantunkan salawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah, mari kita mulai. Maiz adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih muda dan baru saja menikah di Madinah. Wajahnya cerah, tetapi hatinya menyimpan pergulatan besar. Suatu hari, godaan setan merayap ke dalam hatinya, membuatnya terpikat pada seorang wanita cantik, tetangganya sendiri yang merupakan istri seorang Ansyar. Awalnya, mereka hanya berbicara sekadarnya. Namun, semakin sering mereka berdua-duaan tanpa sepengetahuan siapapun, godaan semakin kuat. Setan hadir di antara mereka, membisikkan rayuan yang akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa. Setelah itu, setan pun pergi, meninggalkan mereka dalam rasa sesal yang mendalam. Maiz merasa terpukul. Kesadaran akan kesalahannya membuat hatinya remuk. Air matanya mengalir deras saat ia membayangkan besarnya kemurkaan Allah. Kehidupan yang sebelumnya damai kini terasa gelap dan sempit. Rasa bersalah terus menggelayuti jiwanya tanpa henti. Namun, di tengah penderitaan itu, Maiz tidak membiarkan dirinya larut dalam keputusasaan. Dengan tekad yang kuat, ia berusaha mencari jalan untuk menebus dosanya. Ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Dengan suara gemetar dan hati yang dipenuhi penyesalan, Maiz berbisik lirih, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Sucikanlah aku, wahai utusan Allah." Di luar dugaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menanggapi pengakuan Maiz. Beliau justru berjalan pergi, seolah ingin memberikan waktu bagi pemuda itu untuk merenungi perbuatannya. Namun, dengan tekad yang tak tergoyahkan, Maiz mengejar beliau sambil berseru, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, sucikanlah aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatapnya dengan lembut dan berkata, "Pulanglah, mohon ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya." Maiz pun berbalik, tetapi langkahnya terasa berat. Hatinya masih gelisah. Tak lama kemudian, ia kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata dengan suara yang lebih tegas, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjawab dengan sabar, "Hus, pulanglah. Mohonlah ampunan kepada Allah dan bertobatlah kepadanya." Namun, Maiz yang penuh penyesalan tidak menyerah. Belum jauh melangkah, ia kembali lagi dengan permohonan yang sama. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Sudahlah, apakah kau tahu apa itu zina?" Maiz mengangguk. Matanya penuh rasa sesal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyuruhnya keluar untuk menenangkan diri. Tapi Maiz tidak berhenti. Ia datang lagi dan lagi hingga lebih dari 4 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada para sahabat, apakah dia sakit jiwa? Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, setahu kami ia sehat-sehat saja." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah ia mabuk minuman keras? Seorang sahabat segera memeriksa mulut Maiz
dan melaporkan bahwa tidak ada bau arak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menatap Mais dengan tajam namun penuh kasih. "Tahukah kamu apa itu zina?" Dengan tegas Mais menjawab, "Ya, aku mendatangi seorang perempuan yang haram bagiku, sebagaimana aku mendatangi istriku sendiri." "Lantas, apa yang kau inginkan dengan terus mengatakan ini?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Aku ingin engkau menyucikan diriku," jawab Mais dengan suara yang mantap. Meski tubuhnya bergetar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam sejenak, menyadari keteguhan hati Mais yang benar-benar ingin bertobat. Akhirnya, dengan berat hati, beliau memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan hukuman rajam kepada Mais hingga ia meninggal dunia. Kisah ini menjadi saksi betapa besar cinta Mais kepada Allah dan keinginannya untuk kembali kepadanya dengan taubat yang sempurna, meskipun harus menebus dosa dengan nyawanya sendiri. Usai Mais disyalatkan dan dikuburkan dengan penuh hormat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sebagian sahabat berjalan melewati tempat perajaman. Suasana sunyi, namun bisik-bisik sahabat tak dapat ditahan. Salah seorang dari mereka berkata dengan nada meremehkan kepada temannya, "Lihatlah orang ini. Allah sebenarnya telah menutupi aibnya, tetapi nafsunya tidak terkendali, hingga akhirnya ia dirajam seperti anjing." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam mendengar ucapan itu. Beliau hanya melanjutkan perjalanan dengan wajah yang terlihat berat. Tak lama kemudian, mereka melewati bangkai keledai yang telah terbakar oleh panas terik. Tubuhnya membusuk, menggelembung, dengan kaki yang telah copot. Pemandangan itu sungguh menjijikkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti dan menatap kedua sahabat yang tadi berbicara. "Di mana si Fulan dan si Fulan?" tanya beliau. Dengan terkejut, mereka menyahut, "Kami di sini, wahai Rasulullah." "Turunlah kalian dan makan bangkai keledai ini," perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tegas, mereka terperanjat dan berseru, "Wahai Nabiullah, semoga Allah mengampuni engkau. Siapa yang sanggup memakan bangkai menjijikan ini?" Dengan tatapan penuh hikmah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang kalian katakan tadi jauh lebih buruk daripada makan bangkai ini. Saudara kalian Mais telah mendapat karunia taubat yang sangat besar. Andaikan karunia itu dibagikan kepada seluruh umat manusia, pasti masih bersisa. Demi Allah, saat ini ia telah berada di sungai surga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghela napas dan menambahkan dengan nada penuh kebijaksanaan, "Benar, ia telah melakukan dosa yang besar dan mengoyak tali antara dirinya dan Tuhan. Tetapi ia telah menutupnya kembali dengan taubat yang sempurna." Berbahagialah Mais ibnu Malik. Mendengar itu, kedua sahabat yang tadi mencela hanya tertunduk malu. Betapa besar kasih sayang Allah dan Rasul-Nya yang memuliakan orang yang benar-benar bertobat meski dosa mereka besar. Pada kesempatan yang lain, seorang perempuan dari suku Ghamid datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah penuh tekad. "Wahai Rasulullah, aku telah berzina. Sucikanlah diriku," katanya dengan suara lirih tetapi tegas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatapnya dengan penuh kasih sayang, lalu berkata lembut, "Pulanglah." Namun perempuan itu tak menyerah. Keesokan harinya, ia kembali mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Mengapa engkau menolak pengakuanku, wahai Rasulullah? Jangan-jangan kau ingin menolakku sebagaimana kau menolak Mais?" "Demi Allah, aku hamil." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan sabar, "Mungkin saja kau tidak hamil. Pergilah hingga kau melahirkan." Wanita itu pun kembali ke rumahnya. Waktu berlalu, dan ia akhirnya melahirkan seorang bayi mungil. Dengan penuh tekad, ia kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa bayi itu yang terbungkus dalam kain selendang. "Wahai Rasulullah, inilah anak yang kulahirkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, "Pergilah, susuilah anakmu hingga kau menyapihnya." Wanita itu pulang dengan patuh. Ia menyusui anaknya dengan kasih sayang hingga anak itu tak lagi membutuhkan ASI. Setelah waktu berlalu, ia datang kembali membawa anaknya yang kini sudah bisa memegang sepotong roti kecil. "Wahai Rasulullah, inilah anakku.
aku telah menyapihnya, dan kini ia bisa makan sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap anak kecil itu dengan penuh kebijaksanaan. Beliau lalu menyerahkan anak itu kepada salah seorang muslim yang hadir di sana, memastikan si anak berada dalam perlindungan yang baik. Kemudian beliau memerintahkan agar hukuman dilaksanakan sesuai hukum Allah. Lubang digali hingga mencapai dada perempuan itu, dan hukuman rajam pun dimulai. Khalid ibnu Walid yang hadir di sana melemparkan sebuah batu besar ke arah kepala perempuan itu hingga darahnya memercik ke wajahnya. Dengan geram, Khalid mencerca wanita tersebut. Mendengar celaan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menegur, "Jangan begitu, Khalid. Demi Allah yang diriku berada dalam kuasanya, sungguh perempuan ini telah bertobat dengan taubat, yang jika dilakukan oleh seorang pemungut harta yang zalim, pasti ia akan diampuni." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memerintahkan agar jenazah perempuan itu dirawat dengan penuh hormat. Beliau sendiri menyalatkan jenazahnya, mengirimkan doa-doa terbaik untuknya, sebelum akhirnya jenazahnya dimakamkan sebagaimana layaknya seorang muslim yang terhormat. Kisah ini mengajarkan bahwa meski dosa besar pernah dilakukan, taubat yang sungguh-sungguh dapat mengangkat seseorang menjadi hamba yang mulia di sisi Allah. Kisah Ma'is dan wanita dari suku Ghamid mengajarkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Meskipun mereka telah melakukan dosa besar, keberanian mereka untuk mengakui kesalahan dan mencari pengampunan Allah menunjukkan kekuatan iman dan cinta mereka kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan mulia dengan menegaskan bahwa taubat yang sempurna dapat menghapus dosa, bahkan membawa kemuliaan di sisi Allah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa Allah selalu membuka pintu ampunan bagi siapa saja yang kembali kepadanya dengan hati yang ikhlas. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama taubat dilakukan dengan sepenuh jiwa. Terima kasih sudah menyimak kisah dari kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.